Dari sekian banyak jenis sate, ada warung sate yang namanya tergolong unik, yakni Warung Sate Mandiri yang terletak di kawasan Jakarta Timur. Tapi, kenapa warungnya disebut Sate Mandiri ya? Warung Sate Mandiri terletak di daerah Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Warung sederhana ini sekilas sama seperti warung sate biasa yang menyediakan beraneka olahan daging kambing, mulai dari sate kambing muda, sop iga kambing, sampai gulai daging kambing. Lalu, apa hubungannya nama Mandiri dengan warung sate kambing ini? Itu kita dari perawatan kambing, sampai motong kambing, sampai bikin satenya, itu kita ngelakuin sendiri di sini. Iya, kerja dulu. Nama asli Warung Sate Mandiri adalah Warung Sate Haji Barokah. Dulu malah bernama Haji Jumat. Namun sekarang sudah dikelola oleh generasi ketiga, yaitu cucunya Haji Jumat. Warung Sate Mandiri sudah ada sejak tahun 1970, awalnya berjualan di pertigaan sate di daerah Kalisari. Sesuai namanya, Mandiri, memang sejak dulu sampai sekarang, kambing-kambing yang diolah merupakan kambing rawatan sendiri di kandang. Ini juga menjadi salah satu alasan daging kambing Sate Mandiri terjaga kualitasnya. Jadi, daging kambingnya berasal dari ternak sendiri, bukan dari pasar. Karena dengan dirawat sendiri, masalah pakan dan perawatannya sangat diperhatikan supaya kambingnya menjadi gemuk dan sehat. Assalamualaikum, Cang. Waalaikumsalam. Nah, ini saya bawa rumput nih. Alhamdulillah. Nih, rumput dari Kamboja ini. Wah, Tuh, jauh lihat dong. pada ini seneng tuh makan rumput Kamboja. Alhamdulillah biar jadi daging semua. Iya, wah ini kambing jantan betina. Ada Cang. yang jantan, ada yang betina, macam-macam. Macam ini yang di bawah apa nih? Ini betina. Oh, ini betina. Ini Ya, jantan nih. Ini jantan. Oh, buat dijadiin sate juga nih. Buat dijadiin sate juga sama. Berapa kali sehari nih dikasih makan ini? Sehari 4 kali. Sehari 4 kali. Sehari 4 kali. Oh, lapar juga ente. Aduh. Tidak semua kambing cocok untuk dijadikan sate maupun sop. Ada jenis kambing yang biasa dijadikan olahan sate kambing muda. Di antara jenis-jenis kambing ini kan ada banyak nih. Ya. Mana yang paling enak dijadiin sate atau sop? Kalau sate sama sop itu paling enak kambing ini dia, nih. Nah, kambing domba. Jenis apa ini? Kambing domba. Oh, domba. Ya. Nah, kenapa dia bisa enak? Karena kalau kambing domba itu dagingnya itu dibalutin sama lemak dia. Itu yang bikin wangi satenya. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau domba itu karena ada lemaknya, jadi kalau dibakar wangi. jadi wangi. Iya. Waduh. Sate di sini menggunakan kambing betina yang masih muda dan umurnya di bawah 1 tahun. Daging kambing muda lebih empuk dan padat, cocok untuk dijadikan olahan sate. Berbeda dengan kambing jantan muda di bawah 1 tahun yang biasa diolah untuk makanan akikah anak seperti gulai maupun sop kambing. Tak hanya daging kambingnya, tusukan sate maupun bumbu kacang pendamping satenya juga dibuat sendiri. Kalau sate kambing itu harus pipih. Kalau sate ayam bulat. Kalau bulat itu kan ayam sama kambing itu seratnya beda. Gitu. Kalau serat sate kambing itu agak kasar. Makanya dibikin pipih biar cepat empuk, biar cepat matang. Ada 2 bumbu untuk sate kambing di Kalisari. Bumbu kecap lengkap dengan cabai rawit dan bawang merahnya serta bumbu kacang. Yang khas di sini, kacangnya dihaluskan dengan alu kayu dan lumpang batu, bukan dengan blender. Tujuannya agar minyak dari kacangnya lebih keluar, sehingga bumbu kacangnya jadi lebih gurih. Nah, ini pengen nanya nih, kalau rahasia untuk bikin sate kambing muda ini apa, Bang? Katanya nggak boleh kena air sama sekali, itu betul nggak? Kalau kambing itu emang nggak boleh kena air pantangannya. Pantangannya. Dari kita motong sampai kita mau bakar itu nggak boleh kena air. Kenapa tuh? Karena efeknya nanti daging jadi bau. Oh gitu. Air daging. Oh, nah daging kena air jadi apa kok? Biru.
Jadi biru. Biru. Jadi bangsawan dong. Darah biru. Iya sama. Berarti nggak boleh kena air sama sekali daging Nggak kambing boleh. ya? Kalau kambing pantangan. Pantangan ya. Dari motong sampai pokoknya jadi sate itu kita nggak boleh. Nggak boleh kena air ya. Nggak boleh kena air. Iya, kalau kena air juga kambingnya berenang dong. Iya. Iya, benar. Nah, daging kambing di warung-warung sate banyak yang digantung seperti ini. Ternyata ini adalah salah satu rahasia kelezatan satenya. Karena menggantung daging kambing setelah dipotong dapat membantu melunakkan dan meningkatkan kualitas daging. Selain itu, menggantung daging juga membantu mengurangi kelebihan cairan dalam otot daging yang dapat menyebabkan tekstur daging menjadi lembek dan kehilangan tekstur setelah dimasak. Ditutup daun apaan tuh, Cang? Ini daun jarak. Coba pakai gimana? Iya. Oh, ini namanya daun apa? Daun jarak. Jarak. Ya. Jarak berapa kilometer, Cap? Jaraknya jauh dah pokoknya. Jarak jauh. Tapi dekat di hati. Iya, kayak judul lagu. Gua penasaran ini fungsinya buat apa sih, Cang? Buat di sate kambing ini? Ini buat nambah biar empuk. Biar Biar empuk. nggak bau perengus juga. Oh, ini kuncinya ya? Iya. Walah, jadi kunci sama sereh juga. Iya, kita taruh di sini, kita tutup begitu. Oh, tuh. tutup gini ya? Iya. Ah, Oh. Daging kambing muda terlihat sama dengan daging kambing pada umumnya. Bedanya, pada kambing muda terdapat serat lemak di bagian dada sampai perut. Serat lemak inilah yang membuat daging kambing muda memiliki tekstur yang empuk, berair, dan lebih gurih. Ada cara yang biasa dilakukan di warung sate mandiri sebelum membakar sate kambingnya, yakni menambahkan kulit bawang merah dan putih pada arang kayunya. Tujuannya agar memberikan aroma yang khas pada sate kambing yang akan dibakar nanti. oh iya ini, nanas. Kenapa harus pakai ini, nanas ini? Buat apa? Ngerendahin kolesterol satu, Terus, biar cepat empuk. kedua, Ya. ketiga, Biar tambah enak. biar nama enak. Iya. Nah, jadi ada 3 ya? Ada 3. Oke, jadi ada nanas. Jadi pas dicampur kecap juga nanti Campur ya? kecap. Oh, biar jadi agak manis-manis gitu Iya. ya? Di warung sate mandiri tidak perlu mengoleskan banyak bumbu ketika satenya dibakar. Hanya jus nanas yang ditambahkan sedikit garam dan kecap. Tentunya agar matangnya merata, satenya harus dibolak-balik seperti ini, lalu dioleskan bumbu lagi agar meresap. Ini yang udah matang mana nih? Semuanya udah matang. Ini matang ya? Ya, matang. Nah, ini kita langsung cobain ya. Nah, itu Ini enak ini tuh. tanpa bumbu nih, tanpa Ya. bumbu, tanpa bumbu kecap, bumbu kacang, kita cobain langsung. Ya. Bener nggak nih rasanya? Kurang apa? Mau pingsan saya. Saking enaknya jadi kayak mau pingsan. Ini Alhamdulillah. rasanya enak banget, dagingnya empuk juga, baunya juga nggak kelihatan bau perengus. Tapi ini bener-bener apalagi ditambah sama bumbu kacang sama bumbu kecap. Wih, makin juara ya. Ini aja udah enak nih. Serius. Iya. Serius, Cang, bener enak, Cang. Alhamdulillah. Tapi ingat ya, hindari minum teh setelah makan daging kambing. Teh mengandung tanin yang dapat mengikat zat besi dari makanan, sehingga dapat mengurangi manfaat dari daging kambing yang kaya akan zat besi.